baik, alhamdulillah Pak Asep sudah melakukan praktik pembelajaran. Terima kasih Ibu ya bersedia mendampingi. Ya tadi kalau secara keseluruhan saya lihat Pak Asep sudah bagus lah ya dalam bagaimana memanage kelas seperti itu. Dan saya ingin nanya dulu deh sedikit, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah tampil barusan? Iya, memang kalau mengajar itu memang pekerjaan sehari-hari. Betul. Mungkin Ibu Hera juga sama lah, bahwa ini ranah pekerjaan kita. Tetapi yang namanya dipantau atau dinilai pasti ada rasa yang berbeda gitu, ada rasa grogi dan sebagainya. Terkadang alur yang sudah kita susun ya kemana begitu ya, tapi secara keseluruhan berusaha untuk konsisten dengan apa yang disiapkan alur di modul ajarnya. Iya, baik. Iya, tadi ketika Pak Asep tampil ini saya mengisi lembar observasi ya, dan memfokuskan ke 3 kategori, dan setiap kategori tentunya memiliki aspek-aspeknya masing-masing. Nah, untuk kategori pertama, bagaimana guru mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Terus kategori yang kedua, bagaimana guru memandu kelas pada proses belajar mengajar yang efektif. Dan untuk kategori yang ketiga di sini yang saya lihat, bagaimana guru melakukan assessment dan menyediakan umpan balik. Nah, di sini kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini sudah saya nilai ada di poinnya tuh 4 ya Ibu, Bapak ya. Karena saya lihat tadi guru melakukan modifikasi lingkungan belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan tujuan pembelajaran sosial emosional sudah nampak di sana. Terus penggunaan komunikasi positif juga saya lihat tadi guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid-muridnya. Jadi ada interaksi yang positif antara guru dan murid gitu ya. Dan juga memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berinteraksi murid dengan murid gitu. Jadi ada hubungan guru dengan murid, murid dengan muridnya sudah nampak tadi ya. Selanjutnya, empatik. Guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Di sini tadi saya masukkan nilai itu poinnya 3 ya, bukan 4. Di sini guru, di sini Bapak Asep ya berupaya mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh muridnya. Namun saya lihat hanya berhasil melakukannya pada sebagian murid gitu, belum semua murid gitu. Ya Pak Asep ya, seperti itu. Kenapa Pak ya kira-kira nih menurut Bapak? Betul ya, karena memang, tadi pengelompokannya mungkin dia berdasarkan antara low dengan yang high, yang high, sehingga sangat terlihat sekali perlakuan saya dengan 2, 3, 4 dengan yang satu itu sangat berbeda. Dan ya. ketercapaiannya juga dalam tingkat ketercapaiannya agak lambat kalau yang kelompok 1 seperti itu. Mungkin ke depan mencoba untuk dipadukan lagi ya, supaya bisa langsung menyentuh ke semua aspek. Oh, jadi barusan tuh pembagian kelompoknya Bapak bagi-bagi antara yang low sama yang fast gitu ya. Betul. Itu berdasarkan apa itu Pak? Yang pertama berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar, bahwa posisi si anak itu kan ada yang senang untuk melihat video saja, ada yang senang hanya membaca, ada juga yang senang ya menonton video, ya juga membaca bacaan yang bersifat literasi. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar analisis kebutuhan murid. Di samping saya juga melihat dari beberapa pertanyaan dari tes diagnostik begitu ya, kami memposisikan anak-anak tersebut dengan beberapa kelompok. Jadi untuk saat ini yang
low dikelompokkan yang low saja, yang high atau yang fast, yang high fast aja. Coba seperti itu. Iya, itu juga bisa, tapi jangan terus-terusan. Nantinya kasihan kan, nanti yang pinter tambah pinter, yang agak lambat. Jadi nanti bisa dikolaborasikan ya, yang fast atau yang high gitu nanti dibagi ya, masuk ke tiap kelompok supaya jadi apa, tutor sebaya ya. Tutor sebaya. Nah seperti itu ya, tapi udah bagus lah. Selanjutnya di sini dalam guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Tadi saya lihat Pak Asep sudah menampilkan ekspresi yang positif dan emosi netral secara bergantian gitu. Alhamdulillah, kalau poin 2 itu kan ada emosinya itu negatif dan positif. Tapi negatifnya saya lihat tidak ada ya, hanya positif dan netral. Belum memberikan ekspresi yang positif secara konsisten gitu, menampilkan emosi senang, antusias, ramah itu dari awal sampai akhir teh ada netralnya. Contoh tadi yang menghadapi yang low, ini gimana, ada perubahan kayak raut mukanya agak beda gitu pas teh, kayak geregetan gitu, tapi tidak menunjukkan sikap negatif gitu. Nah di sini di kurikulum Merdeka kan guru itu harus senantiasa positif terus ke anak harusnya. Tapi di sini saya lihat Pak Asep belum konsisten di sana ya, masih ada positif dan netralnya. Selanjutnya penerapan disiplin nih. Saya ingin tahu nih, tadi Pak Asep memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, teman, pemantau atau monitor, atau sebagai manajer? Iya. Untuk tadi saya melihat dan merasakan di dua posisi ya. Yang pertama sebagai teman, mencoba mendekatkan diri terhadap anak, dan juga yang kedua saya sebagai manajer lebih berusaha lebih bijak begitu ya, berusaha lebih bijak, tapi memang kebijakan tersebut mungkin tidak berjalan secara terus-menerus, sehingga kita memfokuskan diri pada kelompok 2, 3, dan 4 yang jadi pemotong, sebab sambil menunggu kelompok 1, sambil menunggu kelompok 1 seperti itu. Dia akhirnya tinggalkan aja kelompok 1. Gitu ya. Jadi memang karena tuntutan mindset kami yang masih ada tuntutan kompetensi itulah mungkin yang menjadi dasar, kok greget ya kelompok 1 tertinggal seperti itu. Iya, baik. Dua posisi itu. Bagaimana tadi cara Bapak memberikan motivasi ke setiap kelompok? Iya, untuk memberikan motivasi tentu saja secara terus-menerus, tanpa mengkerdilkan atau membuat mereka menjadi down gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit apapun yang ada dalam diri kelompok ataupun juga individu, mencoba untuk selalu diberikan apresiasi, supaya mereka merasa terakui dengan baik, tanpa merasa oh saya menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti itu. Jadi diberikan terus sekecil apapun peningkatan mereka tadi ya Bapak apresiasi ya. Oke, itu observasi yang pertama ya. Sekarang observasi yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, yang aspek yang pertama di pembukaan ya. Tadi apa yang Bapak lakukan ketika pembukaan proses belajar mengajar? Tadi yang saya lakukan seperti yang Ibu ketahui, bahwa dicoba dengan pembiasaan yang biasa. Pembiasaan itu termasuk berdoa dulu, kemudian ada aktivitas membacakan surat-surat pendek, kemudian di sana ada cek kehadiran, dan mencoba untuk menarik titik fokus mereka terhadap kita akan menyampaikan materi seperti apa, sehingga dalam mindset mereka itu mencoba untuk difokuskan itu misalnya dengan mohon diperhatikan, ataupun juga apa. Jadi penekanan kata-kata itu sebagai upaya ya dapat dikatakan persepsi yang mungkin secara sederhana seperti itu. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Apakah disampaikan? Disampaikan, karena memang ruh daripada pembelajaran itu memang harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang 3, kalau tidak salah tadi ada 3 tujuan. Apakah Bapak menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya dengan TP sesi tersebut? Iya, dihubungkan, dan memang ada pertanyaan pemantik juga yang mencoba untuk melatih mindset mereka bahwa
misalnya tadi bab iklan gitu ya, bab kedua itu materi tentang iklan. Maka pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pikirkan, yang ada dalam pikiranmu tentang iklan? Tadi kan ada yang menjawab diputar, dijilat, dicelupin. Itu ternyata mereka itu mengingat iklan Oreo seperti itu, dan itu yang mencoba untuk dihubungkan. Apakah guru menyampaikan relevansi tujuan atau materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Iya, betul. Tadi tujuan pembelajaran disampaikan dan juga dikaitkan ini apa sih relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Ternyata dalam sebuah iklan itu mengandung unsur-unsur persuasif. Ya, artinya bagaimana caranya mengajak, bagaimana caranya mempromosikan baik barang maupun jasa. Dan mereka tadi ketika ditanya di P5 materinya atau dimensinya tema tentang apa ya itu kewirausahaan, itu kebetulan ada praktik membuat iklan, dan mereka sebagian besar sih sudah berhasil untuk membuat iklan dalam praktiknya seperti itu. Apakah guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran? Iya, betul. Tadi disampaikan sedikit rangkaian kegiatannya. Yang pertama memahami materi pengertian iklan, menganalisis iklan, kemudian sampai dengan mengidentifikasi iklan yang sudah ada. Kalau tidak salah ada 3 iklan tadi yang coba diidentifikasi, dan mereka punya penafsiran tersendiri. Itu saya hanya cross check saja, kalau nilai sudah saya isi tadi. Siapa tahu beda gitu ya. Terus muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Ya, saya juga lihat tadi ya Ibu, ini Pak Asep, ada aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid, telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Tadi tahap pembukaannya yang hangat gitu ya, tahap inti yang melibatkan anak secara langsung, dan ini cukup menantang dan menyenangkan karena iklan naonnya gitu kan. Seperti itu. Dan tahap penutup yang saya lihat juga optimistik gitu ya, dengan cara meleburkannya dalam muatan akademik yang sedang dipelajari. Jadi sudah ada lah muatan sosial emosionalnya. Terus tadi guru memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan. Nah, gimana ini tadi Bapak ketika melakukan scaffolding ini? Iya. Kembali lagi ke kelompok 1 mungkin ya. Tadi itu isi dari bahan yang disampaikan secara kontennya. Kelompok 1, 2, dan 3 itu diberikan bukan tantangan ya, bahan yang sama gitu ya. Kecuali yang keempat. Kalau yang keempat itu kan sudah high pakai YouTube. Nah, ternyata di kelompok 1 ketika diberikan beban yang sama itu agak lambat begitu ya. Yang lain sudah selesai, ini baru 1 poin begitu ya. Yang 5 poin itu sebab tertinggal sampai dengan 3-4 poin. Sehingga tadi dicoba lagi, dikasih lagi dengan formula yang lebih sederhana. Ada peningkatan sampai ke 3 poin yang dapat diselesaikan. Dan memang muatan materi yang agak ringan, tapi materinya tetap sama sih. Tadi saya lihat nih antara kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi kan yang 4 itu kelompok yang high ya. Yang high gitu. Hanya kalau menurut pandangan saya nih, kelompok 4 itu aktif cuma mengkomunikasikannya kayak malu-malu ya. Betul. Malah kalah sama kelompok 2, 3 yang PD-nya luar biasa gitu. Kalau kelompok 1 kan emang diem. Terus nggak maju juga gitu ya. Iya betul. Untuk kelompok 4 memang itu berkaitan dengan daya nalar mereka dan juga kemampuan dalam bermain IT gitu basicnya di sana. Di sana ya. Gitu ya. Sebab kalau di public speakingnya memang kalah sama kelompok 2 gitu. Kelompok 2 lebih dominan. Tetapi kadang-kadang yang kelompok 2 itu mereka dengan PD tapi kadang isinya agak melenceng sedikit gitu. Itu mungkin yang ke depan perlu dibenahi. Iya, betul. Berarti nampak ya ternyata anak didik kita tuh potensinya luar biasa, beda-beda gitu. Beda-beda. Jadi kelompok 4 itu sepertinya mereka lebih cenderung enak di belakang layar loh ya. Betul. Ngasih ide, ngasih apa gitu. Emang seperti itu ya? Iya, betul. Ya, selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran. Tadi juga udah bagus lah. Tadi Bapak menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang relevan ya, melibatkan secara aktif dan mendorong pengembangan keterampilan yang harus mereka miliki. Bagus ya.
Terus tadi juga Bapak menutup kelas, seperti apa tuh Bapak cara menutup kelas? Tadi pembelajaran diakhiri dengan tentu saja merefleksikan gitu kan, termasuk peserta didik juga menyampaikan apa yang dirasakan pembelajaran hari ini, meskipun mayoritas itu disampaikan dalam bentuk tertulis. Karena memang melihat situasi dan kondisi. Kemudian diakhiri dengan harapan dan doa gitu ya. Harapan itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kemudian memberikan penguatan-penguatan, dan diakhiri dengan doa bersama. Catatan saya di sini tadi guru mengajak murid menyimpulkan. Ada ya? Merefleksikan hal-hal yang sudah dipelajari ya. Baik dari sisi akademik, sosial, dan emosional tentunya, serta mengapresiasi kemajuan atau perubahan positif yang dicapai murid. Gitu ya, kalau catatan saya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, observasi ketiga, tadi melakukan assessment dan menyediakan umpan balik. Apa umpan balik yang tadi Bapak praktekkan? Kebanyakan tadi kan sudah disampaikan di lembar ketiga gitu ya. Kalau umpan balik mereka menyampaikan kembali berdasarkan apa yang mereka pelajari hari ini. Dan memang secara mayoritas mereka merasa senang belajar hari ini. Entah memang karena memang mindset mereka sudah kemana-mana begitu, tetapi ya 6-70% mereka menulis di kolom refleksi, di kolom umpan balik itu merasa senang dan baru mungkin bagi mereka baru hari ini mereka itu belajar, tapi di belakang ada kepasukan, ada penilai gitu ya. Jadi, itulah yang mungkin bagi mereka sesuatu yang baru, dan itu ada yang ditulis juga. Oh, ada ya? Yang ditulis juga gitu. Ya, baik. Tadi Bapak memberikan umpan balik yang konstruktif ya, jelas dan mengandung saran pengembangan. Jadi bukan hanya terhadap produk murid saja ya, tapi pada proses pembelajaran juga saya lihat Bapak sudah ada ke arah sana. Contohnya bagaimana strategi berpikir murid ya, bagaimana murid menyelesaikan masalah yang diberikan, teknik komunikasi yang dilakukan murid juga ada gitulah. Selanjutnya, menurut Bapak nih, fungsi assessment yang Bapak lakukan? Tadi sudah dilaksanakan ya assessment, baik di ketika proses maupun di akhir. Dan memang kebanyakan kita menggunakan sistem penulisan. Jadi mereka yang malu untuk menyampaikan secara lisan kita fasilitasi. Dan fungsi assessment ini yang pertama tentu saja kami ke depan dapat memetakan bahwa bukan hanya untuk memberikan penilaian, tetapi juga sebagai bahan acuan bahwa di program berikutnya atau di pembelajaran berikutnya, di tatap muka berikutnya, ini bisa dianalisis nih untuk menganalisis kebutuhan siswa lagi begitu ya. Ya tentu saja di samping itu untuk memberikan penilaian harian juga begitu ya. Di samping penilaian sikap ya penilaian kompetensi juga kita berikan di momen itu di assessment. Iya, baik Pak Asep, terima kasih. Bu Hera juga terima kasih. Hanya ada satu hal nih, ini sebelum saya tutup nih ya sesi ini. Iya, melihat tadi yang kelompok 4 itu dia kan bagus, tapi komunikasinya agak kurang. Kira-kira ini kan temuan kan, temuan dia high dalam berbagai hal, dia cepet tanggap gitu, hanya mengkomunikasikannya agak sedikit kayak malu-malu gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan supaya mereka berani gitu untuk unjuk gigi? Seperti apa ya Pak? Iya betul. Nanti Bu Hera juga bisa menambahkan di sini. Kebetulan itu kan ada Fadlan, Ninjar, dan Sulis. Itu mereka secara apa ya prestasi itulah yang paling muncul gitu ya. Jangankan di satu kelas, tapi itu untuk semua jenjang. Nah, tetapi keterbatasan mereka adalah mungkin di karakter dan rasa percaya diri yang mungkin saja bagi mereka ketika diberikan tugas itu cepat menyelesaikannya, tetapi ketika mengkomunikasikan ini agak ganjalan sedikit begitu ya, tidak sesuai dengan harapan kita nih, kayak malu-malu gitu. Beda dengan gitu kan. Ya. Nah, berbeda dengan kelompok Hasna dan kawan-kawan gitu ya. Benar atau salah, berani gitu seperti itu. Mungkin ke depan saya mencoba untuk memberikan bukan bimbingan moral ya, paling tidak pelatihan-pelatihan secara individu bahwa ini loh kamu punya potensi yang besar, punya kemampuan yang hebat, tinggal kamu bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan dengan penuh rasa percaya diri. Mungkin penguatan-penguatan seperti itulah yang akan coba terus dikembangkan. Ibu Hera bisa menambahkan?
Mungkin masukan yang barusan yang terakhir yang anak itu setelah mendengar Pak Asep menjelaskan luar biasa Ibu, ya Allah, Mas Allah satu-satunya guru penggerak kali ini yang dari sekolah kami. Luar biasa ya. Semoga ada generasi penerus. Amin. Sudah tergerak dan bergerak. Tinggal menggerakkan orang kami ya. mau digerakkan. Setelah mendengar dinamika kelompok ya Ibu ya. Karena memang mendengar barusan kelompok A, Niza, sudah memang kami tahu karakter anak-anak yang 4 itu teh secara kognitif luar biasa bisa mengikuti di berbagai mata pelajaran. Namun ya itu untuk anak-anak tersebut yang tadi Pak Asep sampaikan, kita perlu menggali potensi dan mengeluarkan rasa percaya diri dengan mungkin banyak berlatih melalui organisasi. Coba dimasukkan ke organisasi dan dijadikan orang-orang yang di depan dulu yang bisa berbicara. Karena yakin dia bisa secara kognitif bisa. Tinggal kemampuan untuk percaya diri yang harus begitu. Nah untuk kelompok yang barusan yang disampaikan kelompoknya Hasna itu Hasna oke lah Bu, mau salah mau public speakingnya luar biasa tanpa memikirkan ini benar apa gitu. Pokoknya tampil lah. Saya percaya diri dan yakin bisa menyampaikan itu sehingga dia keberaniannya luar biasa itu. Dan untuk mungkin sedikit tadi rasa ingin Pak Asep ingin menyampaikan tentang dinamika kelompok ya Bu ya. Saya telah pernah mempelajari itu tentang dinamika kelompok. Ada yang memang di kelas dengan kemampuan yang berbeda-beda dan pengelompokan itu memang bisa saja seperti tadi Pak Asep. Namun mungkin bisa aja menggali potensi anak untuk keberanian berbicara dengan menggabungkan antara lawi dan hai itu di satu kelompok dibagi-bagi berdasarkan dari kemampuan kompetensi awal daripada anak-anak dari hasil asesmen awal itu. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya memang betul salah satunya dari organisasi yang kata Ibu barusan mendewasakan anak ya dengan berorganisasi. Nah mudah-mudahan harapan guru-guru di sini yang seperti yang Ibu sampaikan barusan dengan adanya CGP Pak Asep sudah tergerak, sudah bergerak, coba Pak gerakan yang lain ya, ilmu-ilmunya harus ditularkan. Itu juga tadi harapan kepala dari seperti itu Ibu. Jadi Pak Asep bisa menularkannya, bisa mengimbaskan ke guru-guru yang lain, bagaimana cara memanage kelas dengan baik, memposisikan diri kita sebagai apa tadi ya Pak Asep, apa sebagai teman, apa penghukum, ya itu harus dipraktekkan. Ya Alhamdulillah sudah selesai PI 4 ini Pak Asep, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, bisa mengikuti sampai akhir ya. Amin. Iya, demikian pendampingan individu keempat di SMP Negeri 1 Pamarican. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.